Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pengemis sakti muka bopeng berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya, Cadar Hitam. Pertarungan berlanjut dengan melawan Kyai Supit Pramana. Siapa yang akan unggul? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Dalam keadaan luka parah, untung Pararean masih sempat memukul jatuh salah satu golok di tangan Sri Lestari dan merampas goloknya yang lain. Tapi untuk itu, untung Pararean menerima hantaman sabuk di tangan pengemis kepala botak yang membuat pinggulnya terasa remuk. Dengan penuh marah, untung Pararean melepaskan pukulan 1000 kati memukul awan ke arah pengemis kepala botak. Pukulan yang dahsyat itu berhasil dikelit oleh si kepala botak. Sebaliknya, hampir saja melanda Sri Lestari di samping kiri. Karena itu, untung Tamologi melepaskan pukulan tersebut, takut mencelakai anak kandung atau bekas istrinya sendiri. Lekas! Bentuk barisan bolang-baling! Tiba-tiba, Sri Lestari atau pengemis cantik ayu berseru. Barisan bolang-baling adalah satu barisan penggempur yang tangguh. Barisan ini diciptakan oleh pengemis sakti muka bopeng dan bisa dilakukan oleh 3-7 orang. Dan kehebatan barisan ini dirasakan sendiri oleh untung Pararean. Serangan datang dari berbagai jurusan dan dalam gerakan yang sama sekali berlawanan dari gerakan silat yang sewajarnya. Ini membingungkan untung Pararean. Meskipun beberapa jurus di muka dia berhasil mengetahui kelemahan-kelemahan barisan bolang-baling itu, namun dirinya sudah sangat terdesak. Masih untung dia berhasil merampas golok Sri Lestari. Kalau tidak, mungkin sudah sejak tadi dia mendapat celaka. Dalam pada itu, pertempuran antara pengemis sakti muka bopeng dan Kyai Supit Pramana telah mencapai klimaks kehebatannya. Dalam jurus yang ke-63, tokoh silat dari Gunung Bromo itu berhasil menghantam lengan kanan lawannya hingga keris Mustiko Jagat terlepas dan mental dari tangan pengemis sakti muka bopeng. Laki-laki ini coba melompat untuk menjangkau senjata itu, tapi tak berhasil karena saat itu Kyai Supit Pramana melepaskan pukulan 1000 kati memukul lawan. Yang mana harus dielakkannya dengan cepat kalau tidak mau mendapat celaka. Kyai Supit Pramana adalah tokoh silat berjiwa kesatria tulen. Melihat lawan tidak bersenjata lagi, segera selendang sutranya disimpan di balik pakaian lalu meneruskan pertempuran dengan tangan kosong. Secara kebetulan, keris Mustiko Jagat yang terlepas mental dari tangan pengemis sakti muka bopeng melayang ke tempat berlangsungnya pertempuran antara untung Pararean dan pengeroyok-pengeroyoknya. Melihat keris ayahnya melayang mental begitu rupa, dan di saat itu dia sendiri tidak pula memegang senjata apa-apa, dengan cepat Sri Lestari melompat. Hiat! Sesaat kemudian, senjata itu pun sudah berada dalam tangan kanannya. Betapa terkejutnya untung Pararean menyaksikan Sri Lestari kembali memasuki kalangan pertempuran dengan Mustiko Jagat di tangan. Sinar biru berkelebat menggigitkan. Untuk kesekian kalinya, untung Pararean merasakan bulu kuduk yang merinding. Terngiang lagi di telinganya kutukan Empu Barata yang dibunuhnya dulu. Kelak, kau bakal mati di ujung keris Mustiko Jagat. Apakah kutukan itu akan segera berbukti kini? Trang! Untung Pararean terkejut. Golok di tangan kanannya patah dua disambar keris Mustiko Jagat. Telapak tangannya sakit sekali. Dalam pada itu, dia harus cepat pula menyelamatkan kepalanya dari gada batu pualam putih di tangan pengemis badan gemuk. Sedang dari belakangnya,
pengemis hitam manis atau Sri Kemuning melancarkan pula satu tendangan maut. Untung Pararian berkelebat cepat untuk mengelakkan kedua serangan itu dan berhasil. Namun, dia melupakan kedudukan Sri Lestari yang saat itu bergerak luar biasa cepatnya, menyambar dari samping kiri dan menusukkan Mustiko Jagat ke dadanya tanpa bisa ditangkis atau dikelit lagi. Sesaat sebelum Mustiko Jagat menghujam di dada Untung Pararian, terdengar satu bentakan sekeras guntur. "Jangan bunuh, dia ayah kandungmu sendiri." Tapi teriakan yang mengguntur itu terlambat datangnya sebagai peringatan. Mustiko Jagat telah lebih dulu menembus dada Untung Pararian. Barulah semua orang termasuk Sri Lestari terkejut. Bekas perwira kerajaan itu terhuyung ke belakang sambil memegangi dada dengan kedua tangannya. Pada detik tubuhnya hampir jatuh, satu bayangan putih berkelebat menopang tubuhnya. "Nasib, terlambat, kata orang yang datang ini sambil satu tangannya menggaruk-garuk kepalanya terhenti. "Hei, gondrong!" bentak Sri Lestari sewaktu dia melihat siapa adanya orang yang menopang tubuh lawannya. "Kau masih mau ikut campur urusan orang lain? Gadis, apakah kau masih belum sadar kalau orang ini adalah ayah kandungmu sendiri?" ujar si pemuda rambut gondrong yang bukan lain pendekar 212 Wiro Sableng adanya. "Hei, jangan bicara ngaco ngelantur," bentak Sri Lestari. "Ayahku adalah Gambir Seta yang bergelar pengemis sakti muka bopeng." Wiro Sableng tertawa kecut dan menyadarkan Untung Pararian ke pangkuannya. Sambil menggap-menggap kehabisan napas, Untung Pararian berbisik, "Sahabat, kenapa kau beritahu siapa diriku?" Baru saja Untung Pararian habis berkata begitu, satu tangan menyambar dan brat! Terbukalah cadar hitam yang selama ini menutup paras bekas perwira kerajaan itu. Terdengar jerit ngeri Sri Kemuning. Dialah yang menyentakkan kain penutup paras Untung Pararian. Ceritanya disusul oleh jeritan Sri Lestari dan seruan-seruan tertahan orang-orang yang ada di situ yang merasa ngeri melihat keluar biasaan seramnya paras Untung Pararian. Mata kirinya hanya merupakan lubang belaka. Mulutnya kanan robek sampai ke pipi. Bibir menjelah-jelah. Cuping hidung yang sebelah kiri tanggal. Kedua daun telinganya papas buntung, sedang seluruh kulit muka hancur bergurat-gurat. Sebagai bekas istri sekalipun, Sri Kemuning tidak mengenali Untung Pararian lagi. Pengemis sakti muka bopeng terkejut luar biasa. Benar-benar tak diduganya kalau orang bercadar itu adalah Untung Pararian, seorang bekas perwira kerajaan yang telah membunuh Empu Barata yang telah disiksanya setengah mati 16 tahun yang silam. Tiba-tiba, laki-laki ini berteriak, "Jangan dengar omongan pemuda edan itu. Dia tak ada sangkut paut apapun denganmu, Lestari. Akulah ayah kandungmu." Wiro mendengus marah. "Iblis laknat," bentak pendekar 212. "Di saat orang hendak menghembuskan napas penghabisan, apakah kau masih punya hati demikian jahat untuk membantah kenyataan bahwa dia adalah Untung Pararian, ayah kandung gadis itu?" "Tanah alas," balas membentak pengemis sakti muka bopeng. "Kalau kau mau samanya, pergilah." Habis berkata begitu, pengemis sakti muka bopeng yang hendak menyekap rahasia mengenai diri Untung Pararian segera melepaskan pukulan tangan kosong yang luar biasa hebatnya. Pak muka bopeng, manusia macammu memang tak bisa dibiarkan hidup lebih lama," teriak Wiro. Dia berseru nyaring dan balas menghantam dengan tangan kanannya. Satu larik sinar putih yang amat panas dan menyilaukan mata menderu laksana petir menyabar. Pengemis sakti muka bopeng terpekik, tubuhnya terguling. Itulah pukulan sinar matahari. Pengemis sakti muka bopeng tak menyangka akan disambut dengan serangan balasnya yang dahsyat itu. Cepat-cepat dia melompat ke samping ke tanah. Akhirnya muncul juga pendekar kita Wiro Sableng alias pendekar kapal maut naga geni 212. Akankah dia akan turun tangan ikut bertarung juga? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.